Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gian. Kali ini saya akan membahas perbedaan oli Enduromatic dan Enduromatic S. Pastinya teman-teman semua sudah tahu bahwa kedua oli ini adalah produk dari Pertamina. Sama-sama memiliki SAS 10W30, API-SL, dan berkapasitas 800 mil. Perbedaannya yaitu dari harga dan bahan dasarnya. Enduromatic tertulis di botolnya synthetic oil, sedangkan Enduromatic S tertulis synthetic force. Yang artinya kalau Enduromatic itu oli yang berbahan dasar semi sintetik. Sedangkan Enduromatic S, nah ini yang belum saya tahu, sebetulnya synthetic force itu apa gitu. Saya juga pernah kirim DM ke Instagram Pertamina Lubrikannya ya. Di situ saya menanyakan apa perbedaan antara sintetik dan synthetic force. Tapi sampai saat ini belum ada jawaban dari Pertamina Lubrikannya. Jadi masih belum tahu pasti arti dari synthetic force itu apa. Kalau teman-teman ada yang tahu silakan tulis saja di kolom komentar. Tapi berdasarkan yang saya rasakan dari pengalaman saya yang sudah mencoba kedua oli tersebut ya, ada perbedaan pada daya tahannya teman-teman ya. Jadi gini, menurut saya semua merek oli itu sama selama spesifikasinya sama gitu. Bahan dasarnya sama, SAE-nya sama, API service-nya sama, peruntukannya sama, apakah untuk motor matic atau manual, rasanya sama aja teman-teman. Berdasarkan beberapa oli yang pernah saya coba ya, ya memang saya belum pernah mencoba semua merek oli yang ada di Indonesia ini, tapi cukup banyak lah oli yang pernah saya coba dan rasanya sama. Ya, menurut saya rasanya sama selama spesifikasinya sama. Nah, perbedaannya itu hanya pada daya tahannya saja, teman-teman ya. Itu pun tidak terlalu signifikan untuk yang spesifikasinya sama. Misalnya, ada dua merek oli dengan spesifikasi yang sama. Kedua olinya itu berbahan dasar semi sintetik, SAE atau kekentalan 10W30, API-SL, dan Jaso MB alias diperuntukkan untuk motor matic. Yang satunya tahan sampai 3000 km atau 3 bulan, sedangkan yang satunya lagi tahan sampai 2500 km atau sekitar 2 bulan setengah. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi perbedaan daya tahannya itu gak terlalu signifikan gitu. Kalau bicara tentang enaknya sama aja gitu. Tarikan entengnya, responsifnya, halusnya, dan lain-lain itu sama-sama enak gitu. Cuma beda di daya tahannya aja. Nah yang saya rasakan antara Enduromatic dan Enduromatic S ini bedanya signifikan teman-teman. Kalau Enduromatic bisa tahan sampai 3 bulan. Meskipun setelah 2 bulan enaknya udah mulai sedikit menurun ya. Tapi masih oke lah, sampai 3 bulanan masih oke. Sedangkan untuk Enduromatic S, jadi sebelum saya pakai Enduromatic yang ini, saya pernah coba Enduromatic S dan itu hanya tahan 1 bulan saja. Itu benar-benar gak enak ya teman-teman ya. Jadi udah gak bisa dilebihin lagi waktunya, gak bisa ditunda lagi pergantian olinya gitu. Karena suara mesin udah terdengar kasar, tarikannya juga udah berat, gak enak lah, pokoknya gak enak. Jadi fix Enduromatic S hanya bertahan sampai 1 bulan saja. Jadi kalau saya ganti oli itu berdasarkan waktu ya teman-teman ya, bukan dari jarak tempuh. Karena kalau dari jarak tempuh itu gak bisa. Setiap hari saya pakai motornya itu jarak pendek gitu. 3 bulan saja, jarak tempuhnya belum genap 1000 km. Saya terakhir ganti oli itu Desember 2022 yang waktu itu saya servis besar di bengkel resmi Yamaha. Kalau teman-teman belum nonton videonya, saya cantumkan linknya di deskripsi ya. Nah itu kan bulan Desember 2022 ya. Kilometernya waktu itu 21.444. Sekarang sudah bulan Maret 2023 alias sudah 3 bulanan lah ya. Kilometernya masih 22.253. Berarti dalam waktu 3 bulan itu baru mencapai 809 km. Sehingga kalau saya ganti olinya berdasarkan waktu gitu. Nah, dari perbedaan daya tahan yang signifikan itu, saya menarik kesimpulan berdasarkan analisa saya ya, berdasarkan analisa saya dan yang saya rasakan bahwa Enduromatic S yang berbahan dasar synthetic force itu setara dengan oli yang berbahan dasar mineral. Karena oli mineral yang pernah saya coba dulu ya, bukan sekarang. Dulu waktu zamannya SMP tahun 2004, saya pernah punya motor Kimco Sevira. Nah, itu saya suka pakai olinya berbahan dasar mineral.
waktu itu ya, dan memang tahannya kurang lebih 1 bulan. Ya, dari harga juga cukup jauh ya kalau kita bandingkan antara Enduromatic dan Enduromatic S. Di SPBU daerah saya, harganya 50.000 untuk Enduromatic dan 39.000 untuk Enduromatic S. Dan masuk akal ya kalau saya bilang Synthetic Force itu setara dengan oli berbahan dasar mineral. Karena oli mineral juga rata-rata harganya segitu gitu. Antara 30.000 sampai 40.000-an. Kurang lebih segitulah ya. Nah, jadi saya menarik kesimpulan bahwa Enduromatic adalah oli berbahan dasar semi-sintetik dan tahan sampai sekitar 3 bulan atau 2.000 sampai 3.000 km. Sedangkan Enduromatic S adalah oli berbahan Synthetic Force yang menurut saya setara dengan oli berbahan dasar mineral dengan daya tahan sampai 1 bulan aja atau 1.000 sampai 1.500 km. Tentunya apa yang saya sampaikan ini bersifat subjektif ya teman-teman, karena ini versi saya berdasarkan yang saya rasakan dari pengalaman saya pribadi. Gitu. Kalau teman-teman tidak setuju atau punya pengalaman yang berbeda dengan saya, tulis saja di kolom komentar biar kita bisa saling berbagi ilmu. Dan kali ini saya akan melakukan pergantian olinya juga ya teman-teman ya, karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa oli yang saya pakai ini, oli Enduromatic, ini sudah 3 bulan ya, dan enaknya udah mulai menurun. Kali ini saya akan coba pakai oli Sineral ya, dibacanya apa ya ini ya, Sineral, Sinrel, apa gitu ya, ya itulah pokoknya. Saya sebut saja Sineral ya. Saya penasaran dengan oli ini karena sejauh yang saya temui, oli motor matic berbahan dasar semi-sintetik dengan SAS10W30 itu rata-rata API servisnya masih SL, bahkan ada juga yang masih SJ. Sedangkan oli Sineral ini sudah API SN teman-teman ya. Nah ini yang bikin saya penasaran gitu, apakah oli ini akan lebih tahan lama dari Enduromatic dan oli-oli semi-sintetik lainnya yang rata-rata tahan 3 bulan ya. Harusnya sih bisa lebih ya, karena tentunya secara teori API SN itu lebih baik dari API SL atau API sebelumnya. Oli Sineral ini dibanderol dengan harga 65.000 ya teman-teman, kapasitas 800 ml. Harganya hampir sama dengan oli SPX2 yang dibanderol 69.000 ya. Saya lihat di online shop SPX2 itu 69.000. Kalau SPX2 sudah fully sintetik tapi API-nya masih SL. Nah, kalau oli Sineral ini masih semi sintetik tapi sudah ber-API SN. Jadi kebalikannya teman-teman ya. Menarik ya kalau saya nanti bikin video lagi membandingkan antara oli semi sintetik yang sudah ber-API SN dengan oli yang sudah fully sintetik tapi masih API SL. Mungkin dalam waktu dekat saya akan memberi ulasan mengenai oli Sineralnya dulu ya teman-teman ya, sebagai oli semi sintetik yang sudah ber-API SN. Saya ingin tahu dulu oli Sineral ini bisa tahan sampai berapa bulan. Barulah nanti ke depannya insya Allah akan saya coba oli API SL tapi yang sudah full sintetik seperti SPX2. Karena selama ini saya belum mencoba oli-oli fully sintetik ya. Sejak saya beli motor yang ini ya, motor Scoopy yang ini, saya belum pernah mencoba oli fully sintetik. Gitu, mentok-mentok di semi sintetik lah gitu. Oli Honda yang pernah saya pakai yang semi sintetik gitu, yang MPX2 itu ya. Oke, sekian video saya kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari isi yang saya sampaikan maupun cara saya menyampaikan. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.